Kembali lagi di channel ini dan selamat datang di 100 hari di game Kingdom 2 Crowns. Di game ini aku akan bertahan hidup dari seramnya monster yang mengincar mahkotaku dan mempertahankan tahtaku sebagai raja. Without any further ado, selamat menikmati videonya lah. Pasti seru banget, gengs. Game dimulai dengan aku spawn di tengah hutan dan aku disamperin oleh hantu hijau ini. Follow. Fallback ya nanti. Hantu tersebut semacam tutorial, kayaknya. Aku berlari ke arah kanan, sampai tempat tersebut diterangi oleh cahaya. Di mana kita? Ada money on my mind. Dan terdapat koin di sana. Aku mengambilnya, dan koin ini adalah hal terpenting dalam game ini. Dengan koin ini, aku bisa merekrut orang ini dengan melempar koin ke mereka. Dan bisa juga membeli peralatan semacam panah dan palu, agar orang yang aku rekrut barusan bisa mengambil barang tersebut dan mendapatkan job mereka masing-masing. Nyuruh mulu anjay. Aku disuruh membuat dinding oleh hantu tersebut di sebelah kiri. Lalu aku pergi ke kanan. Terdapat perkemahan dan ada orang di situ yang aku sebut saja dengan villager atau warga. Aku langsung rekrut mereka berdua. Bagi yang bingung cara dapetin koinnya gimana, kita bisa dapetin koin tersebut dari para pekerja ini. Contohnya seperti builder ini yang barusan ngasih aku koin. Dan di sini juga koinnya bisa digunakan untuk menebang pohon yang bertujuan agar memperluas wilayah kerajaanku. Wild explore, defend, conquer. Anjas. Apa artinya? Nggak tahu. Dan kerjaan pemanah ketika lagi nganggur kayak gini adalah mereka akan menembakin kelinci-kelinci atau hewan apapun dan nanti dijadiin koin. Dan tinggal berdiri di sekitar mereka, mereka akan otomatis ngasih koin ke aku. Tidak lupa aku membangun tembok bagian kanan dan tiba-tiba datang seseorang membawa keledai. Sepeni. Orang tersebut adalah merchant dan sesampainya di kerajaanku, dia langsung memberikan koin yang banyak. Ngasih duit tiba-tiba. Makasih loh. Dan dengan koin tersebut aku mengupgrade api unggun ini menjadi ada tendanya. Nambah bendera dan tenda itu doang. Kayaknya kita bisa ganti deh. Nah, bisa ganti kan? Ini apa, Cok? Ini lebih apa ini? Nggak tahu. Seperti Satan. Iki opo iki? Yin dan Yang, tapi bukan Yin dan Yang. Ye. Hahaha. Oh my god. Devil's Horn, Shikanoko anjing. Naga. Ular. KD, Kevin Durant. Elang. Ini apa ini? Nggak tahu. Ikan patin. Ini apa? Mogu-mogu. Hydra ini pasti. Nggak tahu. Squirrel. Cicak. Owl. Ovio ini. Naga. Wolf. Ini bendera Inggris. Turtle. Amerika. Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk custom bendera, akhirnya aku menetapkan ini adalah benderaku. Boleh lah ini. Let's go. Iya, ini devil bener. Dan si merchant ini bisa aku bayar agar dia pergi menjelajah lagi dan kembali membawa koin lagi. Lanjut aku menebang pohon dan membangun pagar yang baru. Dan di kanan pun aku melakukan hal yang sama dan juga merekrut villager ini. Karena waktu sudah malam, aku langsung pulang, masuk ke dalam tembok. Dan ini adalah musuh utama kita, yaitu makhluk ungu, semacam minion. Tapi bisa aku kalahkan berkat temanku yang handal. Lalu aku membangun Archer Tower di kanan dan di kiri untuk perlindungan. Dan Archer Tower juga melakukan hal yang sama, seperti Archer pada umumnya, yaitu berburu kelinci. Normal. Gak salah gue dikasih normal. Aku mengambil koin dari merchant untuk mengupgrade tembok sebelah kiri. Dan lanjut aku explore wilayah sebelah kiri. Mengerikan. Di sana terdapat patung yang terbuat dari batu dan hanya bisa aku nyalakan dengan menggunakan diamond. Aku lanjut explore lagi dan terdapat peti yang berisi banyak koin. Dan di sebelahnya terdapat tenda villager dan mereka langsung aku rekrut. Kembali lagi ke kerajaan dan membeli 2 panah untuk menambah pasukan. Aku pergi explore ke arah kanan. Tenda untuk spawn warga ternyata hancur. Mungkin karena aku menebang pohon di sebelahnya. Dan aku bisa membangun bekas tempat tersebut menjadi suatu bangunan, yaitu rumah villager. Aku pulang terlebih dahulu dan terdapat job baru untuk prajuritku, yaitu job menjadi petani. Aku mau beli 1 sabit walaupun belum ada tempat untuk menanamnya. Lalu aku mengambil koin dari merchant. Dan ini salah satu cara untuk melawan monster tersebut, yaitu menjatuhkan koin, dan nanti mereka bakalan mengambil koin tersebut. Mata duitan. Aku membangun tembok baru dan langsung upgrade-nya ke level 2.
Dan di sebelah kanan aku lanjut menebang pohon untuk memperluas wilayah kerajaanku. Lalu aku eksplor ke kanan dan di sana terdapat pelabuhan dan ada kapal hancur di sana yang nantinya bisa aku bangun kembali. Lanjut eksplor, tidak jauh dari sana terdapat tenda warga dan di dekat situ ada peti koin dan aku sudah ada di ujung dari map ini dan terdapat portal yang menjadi pintu keluar masuk monster. Holy shit, apa ini? Ih, ngeri ah. Aku pulang dan mengumpulkan koin agar aku bisa upgrade kastilku. Nice. Dan beginilah penampakan kastil kayuku sekarang. Setelah prajuritku membantai semua monster, aku langsung membangun bekas tenda warga ini. Dan di sebelah kiri aku kembali menebang pohon dan membangun tembok baru dan membangun tempat bertani di atas aliran air sungai ini. Aku upgrade Archer Tower agar lebih aman dan begitulah penampakan tempat bertaninya. Agar lebih aman aku membangun tembok baru di depan tempat bertaninya dan mengupgrade tempat bercocok tanam, dan ketika pagarnya selesai aku langsung mengupgrade pagarnya. Dan tempat bertaninya hanya bisa diupgrade sampai di situ aja. Aku bisa mengupgrade-nya lagi, tapi aku perlu seseorang yang disebut dengan hermit dan salah satu hermit terlihat di atas tersebut. Lalu aku mengambil koin dari merchant dan prajuritku agar aku bisa menebang pohon dan membangun bekas tenda tadi jadi tempat aku merekrut para prajurit. Tapi bedanya harganya 5 koin dan terdapat satu orang baru di depan kastilku ini. Dia adalah bunker. Kerjaan dia adalah sesuai namanya. Dia akan menyimpan koin di dalam kerajaanku. Lanjut lagi aku menebang pohon sisi kanan dan aku melakukannya sampai malam dan itu adalah suatu kesalahan. Di sini builderku malah kerja lembur dan dikejar-kejar oleh monster. Jadinya aku mengorbankan beberapa koinku untuk menyelamatkan mereka. Lanjut membangun negeri. Lalu aku upgrade tembok bagian kanan. Oh shit, I dropped my wallet. I dropped my wallet. Oh no. Dan di sebelah kiri terdapat petaniku yang sudah menghasilkan banyak koin hanya dari bercocok tanam. Dan di sini kantong koinku sudah benar-benar penuh. Jadi koin ini aku gunakan untuk mengupgrade tembok dan menebang beberapa pohon, membangun dan mengupgrade tempat bertani. Dan malam pun tiba. Maju kalian semua. Aku tidak takut. Aku pemimpin. Aku harus paling depan. They are coming. Makhluk mata ungu. Di sini archerku agak rip aim, tapi nggak apa-apa. Seenggaknya mereka sudah berusaha yang terbaik. Lanjut lagi aku menebang pohon dan membeli petani agar koinku banyak. Di tembok sebelah kiri ternyata hanya dijaga oleh satu pemanah. Tapi walaupun begitu dia dapat menghabisi semua musuh yang ada. Lalu aku membangun tembok yang baru, Archer Tower dan juga tempat menanam, dan tidak lupa untuk memperluas wilayahku. Rekrut warga dan tidak jauh dari sana terdapat rumah terbengkalai. Bisa aku aktifkan dengan 3 diamond, tapi aku belum punya diamond sama sekali. Jadi aku lanjut explore bagian kiri. Dan tiba-tiba apa cok? Ngapa ada Pegasus? Tiba-tiba ada makhluk jatuh dari langit. Aku bisa menyelamatkannya dengan menggunakan 2 diamond. Tapi tahu sendiri aku nggak punya diamond sama sekali. Jadi aku lewatin aja dulu dan lebih memilih untuk mengambil peti koin di sebelahnya. Tapi kantongku sudah penuh banget, jadi beleberan. Jadi aku pulang untuk menggunakan koin tersebut untuk membangun dan mengupgrade beberapa bangunan. Bro, ini malam bro. Dan di sini builderku hampir diserang oleh minion, tapi untungnya bisa masuk dengan tepat waktu. Dan aku lupa kalau di sisi kiri hanya dijaga oleh satu pemanah. Aku sudah menyiapkan koinku untuk jaga-jaga siapa tahu temboknya hancur. Oh nggak perlu tante, yaudah. Balikin. Karena kantong koinku sudah penuh, jadi aku gunakan untuk mengupgrade apapun yang ada. Kebanyakan duit tidak baik. Dan membuat pasukan panah yang banyak karena aku kekurangan pemanah. Dan tidak lupa untuk merekrut orang-orangnya. Dan di sini aku mulai untuk membangun kapal yang terbengkalai ini. Oh, kaget gue sumpah. Gak bohong anjing. Membangun tembok baru di sebelah kanan, menebang pohon, dan di sore harinya buildernya baru datang. Untungnya temboknya jadi tepat waktu dan builder kembali dengan tepat waktu. Tapi di situ tidak ada pemanah yang berjaga, jadi temboknya langsung hancur dan mengorbankan beberapa koinku untuk mengusir monster-monster tersebut. Lalu aku membangun temboknya kembali dan mulai menebang pohon lagi sampai jauh. Lalu membangun tembok baru di dekat sana. Gara-gara menebang pohon terus, jadi pemandangannya terlihat bagus. Luas sekali kerajaan kita. Bisa-bisa aku tersesat di sini. Petani dan pemanah koinnya gacor banget. Jadi koinnya aku gunakan untuk menebang pohon dan sisanya aku taruh di bunker. Aku mengupgrade tembok baru di sebelah kiri dan kembali menebang pohon, tapi pause dulu karena ada monster. Dan ketika selesai lanjut lagi menebang pohon. Sisa koinnya aku taruh di bunker dan kapalnya sudah setengah jadi. Kembali lagi menebang pohon dan membangun tembok baru.
Oh my god, no. No. Come back. Pasukan, tembak. Tembak, jangan ngasih duit. Kembali lagi setor koin ke bunker dan kembali lagi ke sisi kiri yang sudah terlihat sangat indah. Yo. Damn. Beautiful. Merekrut warga di dalam hutan dan menjadikannya builder karena aku perlu builder yang banyak, dan merekrut warga juga di sebelah kanan. Dan hari ini adalah tanggal merah, itu artinya Blood Moon, yang artinya nanti malam serangan monsternya akan jauh lebih seram dari malam biasa. Tapi aku tidak memperdulikannya dan lanjut menebang pohon dan mengupgrade temboknya. Dan bisa dilihat sekarang langitnya sudah mulai memerah, tandanya sebentar lagi serangannya akan datang. Apa itu? Aku berjaga-jaga di sisi kiri, siapa tahu nanti kenapa-napa. Dan ketika aku ingin menebang pohon, Oh my god. tiba-tiba monster tersebut datang dan terdapat monster yang menggunakan topeng. Oh my god, apa itu? Karena aku takut kenapa-napa, jadi aku menggunakan koinku. Lah, gitu doang. Tidak semengerikan yang kupikirkan. Dan setelah Blood Moon terjadi, muncullah tanggal berwarna biru, yang artinya hari ini tidak akan ada monster yang akan menyerang. Lalu aku membuat Archer Tower yang baru, dan membangun tempat bertani yang baru. Lalu nitip koin ke bunker, dan mempersiapkan kapalku yang sudah jadi. Gede banget suara, cok. Membangun rumah villager, lalu lanjut menebang pohon. Mengambil koin yang banyak, lalu membunyikan lonceng untuk memanggil semua prajuritku. Dan ini adalah prajuritku yang akan ikut menjelajah ke pulau lain. Lalu aku menggunakan koinku untuk menjelajah keluar pulau ini. Let's go. Viking. Dan ini adalah map dari dunia Kingdom Two Crowns. Aku langsung menuju pulau berikutnya. Dan mulailah petualanganku di pulau yang baru ini, dan kapalnya langsung rusak. Aku pergi ke tempat api unggun, merekrut 2 orang ini, dan langsung membangun agar aku bisa membeli panah dan juga palu. Dan aku langsung upgrade api unggun ini menjadi ada tendanya. Membangun tembok dan archer tower di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Dan tidak lupa untuk menebang pohon agar wilayahku semakin luas. Langsung upgrade tendaku menjadi tenda yang lebih banyak. Dan pergi ke sebelah kiri, terdapat tenda warga. Dan menebang pohon lagi. Aku upgrade tembok bagian kanan dan juga bagian kiri agar kerajaanku lebih aman. Tapi aku malah membangun tembok baru di sebelah kanan dan di sebelah kiri juga. Dan malam pertama di sini, monsternya masih cupu. Dan setelah serangan itu, aku langsung mengupgrade tembokku. Membeli sabit agar aku bisa menghasilkan koin dari bertani. Kembali lagi eksplorasi sebelah kiri, terdapat tempat merchant tinggal, dan tidak jauh dari itu ada tenda warga lagi. Dan di sebelahnya terdapat gua batu yang bisa aku aktifkan dengan hanya menggunakan koin. Tapi karena aku tidak punya koin, jadi aku pulang terlebih dahulu, membangun archer tower di kanan dan membangun tempat bertani. Dan setelah matahari terbit, aku langsung minta koin ke merchant, lalu menyuruhnya untuk pergi lagi. Aku ingin mengupgrade tempat bertani, tapi aku tidak punya cukup koin. Jadi koinnya aku gunakan untuk membeli panah. Lalu menebang pohon di sisi kanan. Kali ini serangan monster di hari biasa mulai bervariasi, seperti monster bertopeng ini. Tapi untungnya aku masih bisa menahan mereka. Lalu aku upgrade tembok ini, lalu meminta koin ke merchant, lalu membangun tempat menanam dan tidak lupa membeli sabitnya. Akhirnya aku bisa upgrade tempat menanam yang sempat tertunda tadi dan menebang pohon di sebelahnya. Malam harinya aku lewatkan dengan tenang dan sedikit bingung kenapa tembok sebelah kiri cuma nyampe sini. Dan ternyata tembok tersebut hancur, mungkin karena kurang pasukan atau temboknya yang kurang kuat. Jadi aku membangun ulang tembok tersebut dan membangun rumah villager. Kalian juga menebang pohon di sana. Hari mulai malam, tapi prajuritku masih rajin bekerja. Walaupun sangat beresiko, tapi mereka berhasil kembali tepat waktu. Membangun tembok yang baru dan kembali ke tempat goa batu ini. Aku menggunakan koinku untuk membangun tempat ini. Nantinya aku bisa mengupgrade bangunanku jadi bangunan batu, nggak kayu lagi. Kembali lagi rekrut orang-orang ini. Oh, dia di sini ngapain dia? Sugihan anjing. Dan kembali menebang pohon, upgrade tembok agar lebih kuat. Dan aku mendapatkan koin banyak hasil bertani para prajuritku. Jadi aku memperbanyak petani di tempat ini agar koinku tidak habis-habis. Sekalian juga aku memperbaiki kapalku. Dan tiba-tiba monster datang. Oh my god. No. Aku dikejar oleh ungu-ungu. Kabur. Kabur bodoh. Itu ada monster. Yo, wait. Lah,
Monster tersebut tidak jadi mengincar markasku, dan mereka lebih memilih mengambil kayu yang harusnya digunakan untuk memperbaiki kapal, lalu membangun tembok yang baru di sebelah kapal. Damn, banyak. Lalu aku beli sabit dan juga panah, dan upgrade kastelku jadi kastil kayu. Dan kembali lagi ke sisi kiri, dan temboknya hancur lagi. Aku membangun kembali temboknya, dan sekalian menebang pohon di situ. Aku menebang pohonnya sampai jauh banget, benar-benar jauh. Aku membangun Archer Tower di sana dan memperbanyak pasukan pemanah. Dan sekarang aku bisa mengupgrade pagar kayu ini jadi pagar kayu. Dan monster pun berdatangan. Woi, jangan dimakan. Aduh, salah kita, geng. Aku mengupgrade tembok ini, lalu memperbanyak builder agar pekerjaan membangun lebih cepat. Dan seperti ini penampakan tembok batuku yang kokoh. Lalu mengupgrade tembok bagian kanan dan menebang pohon di sisi kanan. Dan tidak jauh dari sana, aku menemukan chest berwarna ungu yang isinya adalah diamond. Let's go. Aku diberikan koin yang banyak oleh petani dan kantong koinku sudah penuh. Jadi koin ini aku gunakan untuk membeli kayu untuk memperbaiki kapal dan sekalian mengupgrade tembok bagian kanan. Menebang pohon walaupun sudah malam. Kita akan lindungi. Shit, apa itu? Nyawa prajurit kita lebih penting daripada segalanya. Uang bisa dicari, men. Nyawa tidak. Lalu aku membangun Archer Tower dan juga tempat menanam, lalu mengupgrade-nya agar koinku makin banyak. Dikarenakan pohon-pohon banyak kutebang, jadi terlihat luas banget. Aku membangun tembok baru di sisi kanan, sekalian juga merekrut warga di tenda ini. Dan di sebelahnya terdapat rumah terbengkalai yang memerlukan 1 diamond. Tapi aku tidak menggunakan diamondku untuk rumah ini dan mengaktifkannya lain hari. Lalu aku mengupgrade tembokku sampai tembok batu agar lebih tahan banting dan buat Archer Tower di depannya. Monster pun berdatangan, tapi untungnya tembokku sudah batu dan tidak mudah untuk dijebol. Banyak nih. Dengan koin sebanyak ini, aku gunakan untuk membeli panah yang banyak dan juga para petani, merekrut para villager agar pasukanku banyak, dan Archer Towerku di sisi kiri ini melakukan tugasnya dengan baik dan dia mengumpulkan koin yang banyak. Aku merekrut warga tenda ini, lalu aku ekspor lebih lanjut ke sebelah kiri dan di sana terdapat peti koin. Tapi karena kantong koinku sudah penuh, jadi aku pulang terlebih dahulu untuk menghabiskan koinnya. Dan barusan mau ngabisin, ditambahin lagi sama petani, penuh lagi deh. Jadi aku gunakan langsung untuk mengupgrade kastilku dan aku gunakan untuk memperbaiki kapal. Dan di sisi sebelah kanan terdapat job baru dan bangunan baru yang otomatis dibangun. Di bangunan ini aku bisa membuat katapel dan di kanannya terdapat logo tombak yang nantinya aku bisa punya prajurit tombak. Aku pergi ke kanan untuk merekrut warga, lalu menebang sedikit pohon dan membangun tembok baru dan mengupgrade Archer Tower. Lalu seperti inilah penampakan prajurit tombak. Lalu aku kembali ke rumah terbengkalai dan menggunakan 1 diamond dan keluar seorang hermit. Aku bisa menyuruh dia untuk naik ke kudaku. Dan hermit ini adalah salah satu syarat agar aku bisa mengupgrade tempat bertani jadi lebih bagus. Lalu aku diarahkan oleh hantu tutorial ini untuk mengupgrade tempat bertani jadi lebih mantap. Dan seperti inilah bentuk ketapel yang barusan aku bikin. Lalu aku mengupgrade tembokku jadi level yang paling mentok. Dan seperti yang kalian lihat, inilah cara tukang tombak mempertahankan kastilku. Wih, lumayan. Kembali lagi upgrade salah satu tempat bertani. Wih, beleberan duit gua anjay. Lalu membeli panah yang banyak, rekrut warga yang banyak, dan mengupgrade tembok sisi kiri. Lalu mengupgrade kastilku, dan sekarang jadi kastil beneran yang terbuat dari batu. Dan di samping kiri dan kanannya, aku bisa membeli perisai dengan koin, yang nantinya warga yang aku rekrut akan menjadi pasukan spesial atau pasukan khusus. Lalu di dekat kapal yang sedang aku perbaiki, terdapat tempat untuk menyimpan diamond yang dijaga oleh hantu ini. Hantu. Dan kalau aku ingin diamondnya kembali, aku harus membayarnya dengan 1 koin. Oh, tempat nyimpen. Baguslah. Lalu sisa diamondnya aku simpan kepada dia. Dengan begitu tas koinku jadi lebih luas. Koin tersebut aku gunakan untuk membangun rumah warga, menebang-nebang pohon, lalu eksplor ke kanan dan di situ ada portal keluar masuknya monster. Dan tidak jauh dari sana terdapat peti koin dan juga peti diamond. Tapi karena tasku tidak cukup, jadinya aku pulang terlebih dahulu dan menghabiskan koinku untuk mengupgrade yang ada. Yang penting tasnya kosong. Penuh lagi, Cok. Gimana, Cok? Aku habiskan koinku untuk memanah, merekrut warga, dan membeli tombak untuk sisi kiri. Lalu menebang pohon lagi, lalu mengupgrade Archer Tower yang ada di luar tembok.
Dan seperti inilah penampakan pasukan khususku yang nantinya bisa aku kerahkan untuk menghancurkan markas musuh. Dan ternyata tukang tombak ini bisa mengambil ikan yang ada di sungai ini dan menjadikannya koin. Tembok batu sudah jadi dan aku bisa bikin ketapel. Lalu aku mengupgrade tembok level max dan membeli amunisi api untuk ketapelku agar aku bisa membakar monster-monster tersebut di malam hari. Lalu aku mengupgrade lagi Archer Tower ini, lalu membangun rumah warga, dan hari ini adalah hari ke-30, dan itu adalah Blood Moon. Sepertinya setiap 15 hari sekali akan ada Blood Moon. Setelah itu aku kembali memperbaiki kapal, dan membeli amunisi api ketapel untuk sisi kanan, dan mengupgrade tembok kanan agar kuat untuk melawan monster Blood Moon nanti. Dan sore pun tiba, aku dan prajuritku langsung berlari ke dalam tembok, dan pas banget temboknya jadi sebelum monster tersebut datang. Lalu langsung membantai semua monster-monster itu dengan mudah. Gitu doang. Easy deh. Dan setelah Blood Moon, pastinya adalah tanggal biru. Hari ini akan jadi hari yang tenang. Jadinya aku eksplor ke kanan, dan terdapat tempat keluar masuknya para monster. Aku langsung pulang untuk menebang pohon dan upgrade Archer Tower. Dan pada lagi lihat-lihat sekeliling portal, tapi tiba-tiba portalnya terbuka. Kayaknya portalnya akan terbuka jika aku ada di sekitarnya. Dan tiba-tiba ada beberapa monster yang datang, tapi bisa aku sogok dengan koin. Lalu aku kembali membeli amunisi dan memperbaiki kapal lagi. Lalu aku kerahkan pasukanku untuk hancurkan portal kiri. Holy shit, let's go. Selagi menunggu jalan, aku merekrut beberapa warga dan sekalian juga menebang pohon. Lalu ada hantu yang menyuruhku untuk mengikutinya. Lalu aku sampai di air terjun ini. Aku bisa gunakan 1 diamond untuk mengaktifkan sungai ini. Tapi karena aku sedang dalam misi untuk menghancurkan portal monster, jadi aku lewatkan terlebih dahulu dan lebih fokus menyerang portalnya. Aku menaruh beberapa koin di depan portal tersebut agar pasukanku tidak kena damage sama sekali. THR antri ya. THR. Diambil, gak apa-apa diambil. Dan tidak lama kemudian portalnya hancur. Karena barusan aku menghancurkan portal monster, jadinya sekarang langsung jadi Blood Moon. Dan tempat bekas portal tersebut bisa aku bangun sesuatu. Dan di dekat situ terdapat patung batu. Aku langsung membuka chest berisi diamond di situ dan menggunakan diamond untuk mengaktifkan sungai ini. Woi, apa deh? Dan tiba-tiba keluar rusa besar yang bisa aku tunggangi. Yiha! Woi, kencang banget. Dengan menaiki rusa ini, kecepatanku menjadi sangat kencang. Ya, dadah, kamu lambat. Kencang banget. Tidak disangka-sangka, monster Minon ini langsung bergegas menyerang kastelku. Tapi untungnya, koinku cukup untuk menyogok semua monster itu. Kelebihan rusa yang aku tunggangi sekarang, aku bisa membawa rusa lain untuk mengikutiku. Lanjut explore dan ternyata sudah sampai di ujung map. Aku menggunakan diamond untuk mengaktifkan patung ini, tapi masih butuh koin lagi dan koinku tidak cukup. Di sini bangunan yang barusan aku buat ternyata bisa buat untuk teleport. Lanjut aku menebang pohon dan langsung mengerahkan pasukanku untuk menyerang portal musuh. Sempat pas-pasan dengan monster, tapi aku sempat-sempatnya untuk nyalain patung ini. Pause dulu karena pasukanku sedang bertarung. By the way, patung tersebut memiliki lambang padi. Kemungkinan patung tersebut memberi buff untuk tanaman yang aku tanam. Hancurkan! Aku menggunakan taktik pengorbanan koin agar pasukanku tidak terluka sama sekali. Butuh waktu untuk menghancurkan portal tersebut, tapi di akhir aku bisa menghancurkannya dan suasana langsung gelap. Aku membangun portal di sana. Pulang dari sana, tanaman yang ada di sini terlihat mengeluarkan cahaya, tanda buff dari patung barusan. Dan aku mendapatkan koin yang banyak dari petani. Lalu aku menyiapkan kapal dan mengupgrade tembok kanan, membangun tembok baru, dan sekalian juga menyerang portal musuh. Pastinya aku menggunakan taktik pengorbanan koin. Tidak lama kemudian portalnya hancur. Dan langsung kubuat portal teleport. Aku membantu sisi kanan untuk melawan monster. Lalu aku mendebang pohon di sana. Tidak terasa aku mendebang pohonnya sudah sampai ujung map. Aku membangun tembok dan Archer Tower di dekat sana. Tembok sudah terbangun, tapi pasukanku belum sampai di sana. Jadi temboknya roboh dan diamondku hampir saja dicuri oleh monster. Oh my god!
Lanjut, aku ambil beberapa koin dari petani dan store ke bunker, membangun kembali tembok kanan dan upgrade Archer Tower dan juga tempat menanam. Setelah upgrade tembok, aku langsung serang portal musuh. Tapi karena monster di portal gua itu terlalu banyak, jadinya pasukanku gagal dan langsung mundur. Di sisi kiri, aku upgrade tempat menanam dan juga pagar, lalu membeli sabit dan membeli pasukan spesial. Rekrut warga baru, melawan monster, isi koin, dan menyerang portal gua. Kali ini pasti berhasil, karena koin yang aku korbankan sangat banyak. Kalian gitu gak mau nyerang apa kek? Udah. Udah. Apa ini? Barusan apa ya? Karena musuh sudah tidak ada, jadi pulang untuk mengambil koin yang banyak, lalu membunyikan lonceng. Mengajak Hermit naik kuda, dirasa prajuritku sudah cukup, aku langsung berlayar. Berlayar pergi menuju pulau ketiga. Let's go. Sampai di sana kapalnya langsung hancur. Lalu aku langsung rekrut warga dan membangun api unggun. Beli beberapa builder untuk bangun tembok dan archer tower di kiri dan kanan. Tidak lupa juga untuk menebang pohon, upgrade tembok, dan membangun sawah. Beli panah yang banyak agar defenseku kuat, lalu menebang pohon kiri. Lalu aku eksplorasi bagian kiri. Ada tenda warga di sana, lalu aku pulang dulu untuk berlindung. Padahal pemanahku banyak, tapi pada Rip Aim. Lalu aku eksplorasi sisi kanan, melewati kapal tadi. Sebelahnya ada portal monster, tenda warga, rumah terbengkalai yang perlu 4 diamond, ada peti koin, dan di dekat sana terlihat seperti tempat bekas perang, dan ada kuda armor yang membutuhkan 2 diamond. Ada tenda warga dan portal lagi. Aku pulang untuk upgrade kastil, beli beberapa petani, dan melawan monster. Naikin level sawah. Setelah melawan monster, aku membangun archer tower di kiri, membangun tembok dan menebang pohon. Ketika ingin mengambil diamond, tiba-tiba muncul pemberitahuan kalau hari ini adalah Blood Moon. Aku pulang untuk mempersiapkan pertahanan untuk Blood Moon hari ini. Blood Moon kali ini monsternya sangat banyak sampai tembokku hancur. Kukira sudah selesai, ternyata ada monster yang lebih besar sedang datang. Holy shit. Pasukan bagian kiriku sudah gugur semua. Aku tidak punya koin lagi untuk membeli panah. Dan tanpa sadar, monsternya sudah ada di dalam tembok. Oh my fucking god. Jir, kalian bantu. Kalian ngapa sini? Bantu. Tapi dengan bantuan pasukan sisi kanan yang telat bantunya, monster tersebut langsung mati. Fuck you. Semua bagian kiri dari kastilku semuanya hancur. Karena hari ini tanggal biru, jadi aku bisa gunakan untuk memperkuat pertahanan bagian kiri sekaligus eksplorasi. Aku mendapatkan diamond lagi, dan tidak jauh dari sana ternyata sudah sampai di ujung pulau. Aku upgrade tembok sisi kiri dan kanan, rekrut warga, dan menggunakan diamond untuk rumah ini. Lalu keluar nenek-nenek yang bisa aku bawa pakai kudaku. Aku pulang dengan membawa rusa yang banyak, dan bisa dilihat kalau sekarang sedang turun salju, yang menandakan sebentar lagi musim dingin akan datang. Setelah bertahan melawan monster, aku lanjut menebang pohon, membangun tembok dekat kapal, tapi monster datang sebelum temboknya jadi. Lalu aku gunakan koinku untuk upgrade kastil. Di musim dingin ini, menanam padi tidak bisa, tapi aku bisa menyuruh petani untuk menanam di rumput ini, membangun tembok baru, dan mengupgrade-nya. Karena masih kayu, jadi dengan mudah bisa dibobol. Sekarang saljunya mulai turun banyak dan tanah mulai tertutupi oleh salju. Aku menggunakan diamond untuk mengaktifkan batu ini, dan aku bisa menggunakan kuda armor ini, tapi butuh koin yang banyak. Lanjut explore melewati portal, dan aku mendapatkan koin dari peti koin. Dan di sebelahnya ada patung batu yang langsung aku aktifkan menggunakan diamond dan koin. Patung tersebut melambangkan tembok yang membuat tembokku jadi lebih kuat. Lanjut lagi, terdapat kuda lain. Aku bayar 1 diamond biar kuda itu lepas. Dan ternyata aku sudah berada di ujung map kanan dan langsung pulang ke kastil dan membeli banyak panah. Tembok kiri hancur lagi, tapi untung saja tidak ada banyak korban. Beli panah lagi dan upgrade tembok. Nebang-nebang pohon dan upgrade kastil. Beli tombak yang banyak agar penombak bisa mengambil ikan, karena itu adalah penghasilan utama di musim dingin ini.
Setelah melawan monster, aku lanjut menebang pohon. Suasana pagi di musim ini sangat unik, langit dan sungainya menjadi warna hijau. Lanjut menebang dan membangun rumah warga. Menebang-nebang lagi sampai malam, sampai monster mengejar. Dan setelah monster tidak ada, aku membangun tembok baru. Membeli tombak lagi, rekrut warga, bertahan dari monster, dan menyuruh pasukanku untuk menyerang portal. Dan salah satu pasukanku mundur, dan aku melakukan hal konyol. My crown! Tapi untungnya aku bisa menyelamatkan mahkotaku dan menghancurkan portal tersebut. Semua suasana jadi warna merah, tembok sisi kiri hancur dan prajuritku pada diserang. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku rekrut orang yang gugur tadi dan membeli pasukan tombak yang banyak. Sisi kanan juga. Upgrade tembok sisi kanan sampai temboknya batu. Dan membangun portal. Rekrut warga dan membangun ketapel untuk sisi kiri. Dan bisa dilihat kalau penombak memang sangat dibutuhkan ketika musim dingin. Buktinya aku mendapatkan koin yang banyak. Lalu aku berganti tunggangan, yaitu kuda armor ini. Apa spesialnya anjay? Ora, Google dulu, Google. Katanya disuruh left shift. Apakah benar? Oh, the fuck? The fuck was that? Kecau, anjay. Kayak Lightning McQueen. Kecau. Dengan menekan shift, aku bisa menggunakan ability kuda ini, yaitu memberi proteksi ke pasukanku yang akan bertahan lumayan lama. Lalu aku mendapatkan koin yang banyak dari hasil tani dan menggunakan koin tersebut untuk membuat ketapel, upgrade kastil ke level selanjutnya, dan langsung membeli pasukan khusus untuk sisi kiri dan sisi kanan. Membeli tombak lagi dan membangun ulang tembok ini. Malamnya bertahan melawan monster dan ketika selesai aku langsung membangun archer tower dan menebang pohon. Aku menyuruh pasukanku untuk menyerang sisi kiri. Aku menggunakan taktik biasa yaitu pengorbanan koin. Berkat kuda ini pasukanku jadi aman. Ciao. Dan bisa bertahan lebih lama di pertempuran. Tapi ternyata satu pasukan saja tidak cukup. Pasukanku langsung mundur dan pulang ke dalam tembok, ngambil koin yang banyak yang akan kugunakan untuk membangun rumah warga, rekrut warga yang banyak, dan menyerang portal monster yang tadi. Baru saja sekali menyerang, portalnya langsung hancur, dan langsung pulang ke dalam tembok bertahan dari serangan monster Blood Moon. Membangun portal, lalu rekrut warga tenda ini. Aku menunggu sisi kanan untuk aman terlebih dahulu. Lalu aku ingin teleport ke tempat kuda yang waktu itu, dan diberitahu kalau hari ini adalah Blood Moon. Aku mencoba kuda ini, tapi dia gak punya kekuatan sama sekali, dan stamina dan speednya juga sama aja. Jadi aku kembali lagi menggunakan kuda armor ini. Lalu aku pulang, membeli amunisi ketapel api, lalu teleport ke sebelah kiri untuk membeli amunisi api juga. Langit sudah menjadi ungu dan perlahan berubah menjadi merah, dan aku diserang oleh monster besar lagi. Tapi untungnya dengan pasukanku yang banyak ini, aku bisa mengalahkan monster besar itu. Easy peasy lemon squeezy. Dan hari ini adalah tanggal biru. Dan aku langsung mengerahkan pasukanku untuk menyerang portal kanan. Kali ini aku menyerahkan 3 pasukan sekaligus. Di jalan menuju sana, aku merekrut beberapa warga. Summoning. Baru saja sampai di sana, salah satu pasukanku langsung mundur. Tapi walaupun begitu, dengan kekuatan kuda, aku dapat menghancurkan portal tersebut dan suasana langsung menjadi merah. Aku pergi pulang dan salju yang ada di tanah mulai menghilang, yang tandanya musim dingin akan berakhir. Dengan begitu, aku langsung upgrade sawah. Membeli sabit agar petaniku banyak dan membangun tempat menanam yang baru. Menebang pohon sisi kiri dan membeli sabit lagi. Duit aja. Upgrade sawah lagi dan rekrut beberapa warga. Monster berdatangan tapi matahari sudah terbit, jadi monsternya pulang lagi. Aku langsung menebang pohon sisi kiri dan ternyata kudaku yang pernah aku tunggangi semuanya berkumpul di sini. Aku mendapatkan uang yang banyak dari pasukanku dan aku gunakan untuk upgrade sawah. Tebang-tebang pohon kanan dan membeli beberapa builder untuk mempercepat penebangannya. Upgrade sawah lagi dan membangun ulang kapal rusak ini. Dan mengerahkan 3 pasukan untuk menyerang sisi kanan.
Let's go. Dan ketika berjalan menuju ke sana, terjadi sedikit bentrok antara pasukanku dan monster-monster. Sampai di ujung map, yaitu Goa Portal Monster, aku langsung meletakkan semua koinku di depan portalnya. Dan pasukanku langsung menyerang portal tersebut. Jika monster menyerang, aku langsung menggunakan skill kudaku. Butuh waktu yang lama untuk menghancurkan portal ini, sampai-sampai hari menjadi siang, dan setelah itu langsung hancur. Oh my god. Aku langsung pulang untuk membangun kapal lagi. Selagi nunggu di-upgrade, aku mengupgrade sawah dan menyerang portal sisi kiri. Seperti biasa, semua berjalan dengan lancar. Pasukanku berhasil menghancurkan portal tersebut. Sudah 100 gak sih ini? Ini hari ke 100 atau ke berapa ya? Nggak tahu gua. Gua gak bisa baca Romawi. Sabar guys, Google dulu. Angka Romawi 100. 70 anjay, sabar ya. Wait, fuck you man. Game ini membodohi saya. Ya, aku langsung pulang dan mengambil koin hasil panen para pasukanku, memperbaiki kapal lagi, dan merekrut banyak warga, dan menyerang portal terakhir di sisi kiri. Ketemuan sama monster di jalan, lalu membantainya. Sampai di portal tersebut, aku meletakkan semua koinku yang ada di depan portal, dan membiarkan pasukanku menyerang portalnya hingga hancur. Dan Blood Moon pun terjadi. Aku meminta koin dari prajuritku, lalu membeli petani yang banyak, lalu pergi ke kanan. Dan aku bingung kenapa monster dari sisi kanan menyerang kembali, padahal kan portalnya sudah hancur. Malah ada monster yang gede pula, tapi berkat ketapelku yang jatuh di kepala monster tersebut tumbang. Lalu aku upgrade tempat sawah terlebih dahulu, lalu menebang pohon lagi. Malamnya monster tersebut masih aja datang. Untung aja aku bisa menyelamatkan para builder. Lalu aku cek portal gua tersebut dengan penglihatan teleportasi. Dan dari penglihatan itu, monster tersebut masuk kembali melewati portal yang pernah aku hancurkan. Lagi-lagi aku mempertahankan prajuritku dengan mengorbankan koinku yang banyak ini. Lalu aku rekrut warga yang banyak, lalu membangun tembok dan rumah warga, menebang-nebang dan membangun portal di sisi kiri. Lalu aku store koin ke bunker, mengambil koin hasil menanam, lalu menyerang portal sisi kanan untuk kedua kalinya. Lagi-lagi bentrok di perjalanan menuju ke sana, dan sampai di sana aku langsung meletakkan semua koinku dan portal tersebut hancur untuk kedua kalinya. Aku membeli builder yang banyak dan archer yang banyak. Lalu karena hari ini adalah Blood Moon, jadi aku menunda untuk pergi ke pulau lain terlebih dahulu dan menghabiskan hari ini untuk menebang-nebang pohon sampai ujung map, membangun tembok di ujung map sampai levelnya max, lalu store koin lagi dan membunyikan lonceng. Selagi menunggu pasukanku untuk datang, aku store kembali koin yang ada dan pasukanku sudah berdatangan di malam hari. Serasa semua sudah naik, aku langsung pergi menaiki kapal tersebut. Dan jangan lupa nenek-nenek ini juga. Dan ketika berangkat, masih ada pasukanku yang tertinggal. Itu ketinggalan. Bodoh lah, lama gitu dari tadi. Aku membuka map, lalu memilih untuk pergi ke pulau yang awal terlebih dahulu untuk upgrade dan unlock semua yang ada di sana. Aku kembali ke kastil pertama. Aku langsung membangun kembali kapal yang hancur ini, mengupgrade tembok ke versi batu, membeli sabit yang banyak, dan meminta koin dari bunker, dan menggunakannya untuk upgrade kastil. Aku membangun sawah yang baru, dan upgrade sawah yang waktu itu belum bisa aku upgrade. Membeli tembok untuk sisi kanan, dan membuat ketapel, beli panah yang banyak, dan upgrade sawah lagi. Dan di sisi kiri terdapat banyak warga yang kemungkinan dulunya adalah pasukanku, tapi gugur ketika mempertahankan kastilku. Lalu aku rekrut kembali mereka semua, membangun tembok yang baru, dan membeli tombak yang banyak sekaligus membangun ketapel. Bertahan melawan monster-monster ini, lalu upgrade sawah lagi, rekrut warga yang banyak, dan sesekali upgrade archer tower. Dari sisi kanan, aku mengupgrade sawah, membangun beberapa sawah baru, tapi karena temboknya belum jadi aku ingin mempertahankan pasukanku terlebih dahulu. Tapi aku melakukan suatu kesalahan. Kudaku diserang dan menjatuhkan hermit yang aku bawa. Hermit tersebut diculik oleh monster tersebut. Aku mengecek kembali portal kanan, dan aku bertanya-tanya bagaimana cara mengembalikan hermit tersebut. Aku langsung pulang untuk mengambil beberapa koin, dan rekrut warga yang banyak, upgrade kastil jadi kastil batu, dan langsung membeli pasukan khusus. Aku lupa kalau tembok sisi kanan masih terbuat dari kayu, dan untungnya aku datang tepat waktu untuk melindungi pasukanku, dan berhasil melawan para monster. Membangun ulang tembok tersebut, dan langsung mengerahkan pasukanku untuk menyerang sisi kanan, dan melakukan sedikit kesalahan. Hehehe. My fucking crown. Dan pasukanku gugur, dan untungnya monster tersebut bisa aku tahan.
Tapi ternyata yang tadi itu bukan monster di malam hari. Jadi hari ini aku diserang 2 kali. Tapi untungnya semuanya bisa selamat. Lalu aku mengambil diamond dari hantu ini. Aku mengaktifkan patung yang bergambarkan anak panah menggunakan diamond dan juga koin. Patung ini akan membuat akurasi archerku jadi lebih mantap. Lalu aku ingin mengaktifkan rumah terbengkalai ini, tapi diamondnya kurang 1. Jadi aku pulang dan bertahan melawan para monster. Lalu aku rekrut warga yang banyak dan nitip diamond ke si hantu. Upgrade sawah lagi dan menyerang portal sisi kanan. Dan sekarang karena pasukanku sudah lebih banyak, jadi aku bisa menghancurkan portal tersebut. Tapi Hermit yang tadi diculik tidak kembali dari portal tersebut. Dan sekarang di sisi kanan sudah aman dari monster. Lalu aku pergi ke sisi kiri dan terdapat monster yang terbang. What the fuck? Monster tersebut gak tahu ngapain, cuma terbang-terbang doang. Dan ketika sampai kastilku, mereka putar balik. Dan pasukan di sisi kiri juga tersisa hanya dikit. Mereka berusaha menyerang monster terbang ini, tapi gak berhasil menumbangkannya. Dan masih banyak monster yang menyerang lagi. Setelah malam buruk itu selesai, aku membangun kembali tembok kiri. Lalu upgrade sampai tembok batu. Lalu rekrut beberapa orang, karena aku butuh pasukan. Dan membangun portal di sisi kanan, agar lebih mudah pindah-pindah. Aku pergi ke sisi kiri menggunakan portal, dan di sisi kiri pasukanku cuma ada 3. Aku lanjut pergi ke sisi kiri, dan ternyata tembok yang tadi hancur kembali, dan pasukanku mulai gugur. Aku membangun kembali tembok sekaligus menebang pohon, membuat archer tower di sisi kiri, dan membeli tombak yang banyak, membuat ketapel dan rekrut beberapa warga, memperbaiki kapal lagi dan rekrut beberapa orang. Aku langsung pergi membeli panah, dan ternyata semalam tembok ini hancur lagi dan pasukanku gugur lagi. Jadi dengan begitu aku akan berjaga di sisi kiri. Tapi ketika aku berjaga semuanya aman-aman aja. Aku membangun ulang pagar ini dan upgrade archer tower dan upgrade tembok sisi kiri ke level max, membeli panah yang banyak dan menyelesaikan kapalku, rekrut banyak orang dan kembali lagi ke sisi kiri, upgrade sawah di depan ini dan archer tower juga, beli amunisi api yang banyak dan membeli pasukan tombak, menebang pohon lagi dan melindungi satu builderku dengan mengorbankan semua koinku. Dan malam ini terasa aman. Tapi hari ini sangat-sangat tidak aman karena hari ini adalah Blood Moon. Jadi aku membeli panah yang banyak dan mempersiapkan koin yang banyak. Siapa tahu temboknya akan hancur. Dan sore pun tiba dan suasana menjadi merah. Aku bertahan di sisi kiri karena disitulah monster pada berdatangan. Kali ini banyak monster yang datang. Ada yang terbang, ada yang kecil, ada yang besar, dan ada anaknya di atas. Monster yang baru aku pertama kali lihat. Dan tiba-tiba Ini aneh banget, cok. oh no, My crown, my crown. dengan begitu mahkotaku dicuri dan tahtaku sebagai raja sudah tidak ada. Defeat is the experience of loss and the empowerment of becoming new. Game pun berulang kembali ke hari pertama dan rajanya sudah diganti. Apa? Ngulang, keren. Aku ngulang dari day 1. Fuck this game, bro. Dan semua yang sudah aku unlock terkunci kembali. Yang bisa aku lakukan hanyalah membeli pasukan baru dan mengulanginya dari awal. Kita ngulang dari day 1. Hahaha. Jadi ya, to be continued. Bye-bye.